Shalom saudara-saudara, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali kita di akhir bulan Januari 2025. Kalau dulu bulan Desember saya ke tempat ini, sekarang saya datang lagi di bulan Januari, akhir Januari. Jadi ini saya masih bawakan firman Tuhan, tema dari Gereja Gerakan Pentakosta, yaitu amin, haleluya. Saya masih sampaikan itu karena ini masih ada kaitannya dengan Natal dan Tahun Baru, karena masih bulan Januari. Mungkin ini yang terakhir, saya juga kurang tahu, tapi saya masih akan sampaikan tema tersebut. Kita akan baca sama-sama dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 sampai 38. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin tanya, kalau saudara-saudara punya anak ya, katakan seperti anak saya yang paling kecil ini, namanya Jennifer. Umurnya 12 tahun. Umur 12 tahun ini kira-kira kalau sekolah kelas berapa? Ya, dia kelas 6 SD mau masuk SMP. Jadi benar semua, tidak ada yang salah. Dia kelas 6 SD mau masuk SMP. Dia sudah diterima di SMP, tapi dia sekarang masih kelas 6, belum selesai. Belum lulus, jadi masih kelas 6 SD. Nah, ketika nanti 5 tahun yang akan datang, kalau misalnya anak saudara sama sekarang umur 12 tahun. Kemudian saya tanya, sekarang umur berapa? Berarti kalau 5 tahun lagi umur berapa? Umur 17 tahun. Nah, sekarang umur berapa? Umur 17 tahun. Oh, pantesan sudah tinggi ya gitu. Tapi kalau saya tanya, sekarang kelas berapa? Kemudian jawabannya, saya tetap stabil kelas 6 SD. Pasti saudara-saudara juga akan merasa, waduh parah ini kan gitu kan. Kalau sudah 5 tahun lagi tapi masih kelas 6 SD. Begitu juga mengenai kerohanian kita, kerohanian Kristen itu mungkin sudah bertahun-tahun jadi orang percaya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap minggu datang ke gereja, setiap kali persekutuan, tetapi masih tetap tidak berubah, tidak ada kemajuan. Nah, ini yang menurut saya perlu dipertanyakan kenapa seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi dalam pembacaan kita Lukas 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu mungkin ada yang orang beranggapan atau berpikiran jasmani, duniawi. Wah, sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kemudian bahkan banyak gereja-gereja yang mengatakan diberkati berlimpah-limpah. Ya mungkin saya tidak mengatakan sepenuhnya salah hal tersebut. Tetapi sebetulnya kalau kita mau cerdas secara rohani, dalam perikop yang kita baca itu terminologi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil itu adalah karya penyelamatan Allah untuk manusia. Jadi karya Allah untuk keselamatan manusia, bukan
bukan dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, apalagi materi. Jadi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil itu karena bagi yang lain itu mustahil, saudara. Sedangkan Allah itu Allah yang tidak pernah gagal. Tapi bagi yang lain itu mustahil. Nah, saudara-saudara, kaitannya kalau mungkin saya tanyakan, kalau orang sakit sembuh, kira-kira dukun bisa enggak? Bisa kan? Dukun bisa. Dulu ada namanya ponari apa itu. Itu juga bisa. Jadi tidak harus tidak harus Allah. Terus kalau kemudian saya tanyakan lagi, kalau orang pengen kaya raya, banyak duit, banyak harta, Gunung Kawi bisa enggak kasih? Bisa kan? Buktinya banyak orang yang ke Gunung Kawi jadi kaya. Nah, ini yang seharusnya kita mempunyai konsep berpikir yang cerdas secara rohani. Jadi konteks di sini terminologi tidak yang mustahil bagi Allah itu, yang bisa mengerjakan hanya Allah. Nah, saudara-saudara, kaitannya apa dengan kita orang-orang percaya? Kaitannya jadi bukan secara materi, bukan sakit sembuh, bukan diberkati berlimpah-limpah secara duniawi, bukan itu. Tetapi lebih benar adalah ketika dialamatkan bahwa manusia itu bagaimana bisa selamat, bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi apa saudara? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi lebih tepat kalau kita alamatkan pada perubahan kelakuan, pada perubahan tingkah laku menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang ada orang juga yang orang Kristen ditanya, ini sudah mau ulang tahun ya gitu. Iya, dan saya kepingin umur saya 125 tahun. Nah, ini juga mungkin orang yang dia itu tidak tahu keinginannya itu sendiri, dia nggak tahu. Nah, kalau 125 tahun itu loh, mungkin dia sudah hidup sendiri, anak-anaknya pun sudah mati, temannya mati semua. Apa nggak sepi? Karena itu hanya bersifat sementara, saudara. Itu bukan nilai kekekalan. Itu hanya bersifat sementara, bersifat lahiriah, bersifat di dunia saja. Jadi kalau orang panjang umur itu bagus, tapi bukan dia punya iman untuk pengen panjang umur. Karena pengen panjang umur saja tanpa didasari dasar yang benar, itu juga kadang kurang tepat begitu. Karena orang sakit parah itu belum tentu dia pendek umur. Dan memang bagi orang percaya itu tidak penting panjang umur atau pendek umur, tetapi bagaimana kualitas selama dia hidup. Apakah waktu dia dipanggil Tuhan itu dia dalam keadaan yang memuliakan Tuhan atau tidak.
Itu yang lebih penting sebetulnya. Bukan panjang umurnya, bukan. Saudara tahu Stefanus itu meninggal umur berapa? Bukan Stefanus ini. Stefanus yang di Alkitab, saudara. Enggak, sampean panjang umur, tenang aja. Tahu nggak berapa umurnya? Umurnya 30-an tahun lah, 30 sekian. Tapi itu bukan satu bukan satu hal yang signifikan dalam kerohanian. Tetapi orang bisa panjang umur atau pendek umur, yang penting bagaimana kualitas hidupnya. Saudara-saudara, orang meninggal orang meninggal itu bukan karena dia sakit parah atau karena apa, enggak. Tapi karena memang dia dipanggil Tuhan. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau pengen panjang umur dengan tidak mempunyai dasar yang benar, dengan tidak mempunyai kualitas hidup yang benar, itu sia-sia. Saya mungkin sedikit cerita saya sendiri. Ternyata orang meninggal itu juga kalau Tuhan belum memanggil itu tidak mudah, saudara. Saya itu kemarin berapa bulan yang lalu, mungkin Pak Edward tahu ya, saya ke Medan. Saya di Medan itu kaki saya bengkak besar-besar kayak balon itu dua-duanya. Terus ternyata saya itu kena jantung, saudara. Saya itu kena jantung. Di sana itu saya dibawa ke ICU di Medan sana. Saya dibawa ke ICU. Terus di foto paru-paru saya itu sudah hitam, ngeblok hitam. Betul-betul hitam, saudara. Saya sendiri kaget lihat foto saya itu. Yaitu setelah sekian berapa hari saya diopname di ICU, saya baru ditunjukkan. Tadinya saya nggak ngerti. Itu saya bernapas itu sudah setengah mati. Bernapas itu sudah kayak orang hidungnya ditutup gini. Jadi meskipun dikasih oksigen, itu oksigen nggak bisa masuk, hidung sudah ditutup. Cuman puji Tuhan, saya waktu itu punya doa yang mungkin di mata Tuhan benar. Saya berkata, Tuhan berilah ke saya kesempatan sisa hidup saya untuk melayani Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Habis saya berdoa seperti itu, saya pingsan, saudara. Saya pingsan benar-benar sudah tidak sadar. Tapi begitu saya tersadarkan lagi, saya itu sudah enak, sudah napas saya sudah ya kayak biasa loh. Dan luar biasa. Memang kalau Tuhan belum mau memanggil, seperti apapun itu tidak akan terjadi. Jadi saudara jangan memaksakan kehendak Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kayak di Lukas 1 ayat 38 itu dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, itu artinya kalau hamba itu tergantung pada majikannya. Nah, majikannya itu Tuhan kok. Kalau kita memaksakan yang kita inginkan, berarti kita yang majikannya. Tuhan itu mungkin dianggap sebagai hambanya. Nah, ini yang salah. Jadi biarlah kita itu punya konsep berpikir yang benar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Nah, itu belum selesai. Ini kesaksiannya berseri, saudara. 1 minggu kemudian kan saya pulang ke rumah di Sidoarjo. Dari Medan istri saya jemput, kita pulang bareng-bareng di Sidoarjo. 1 minggu kemudian itu, tahu-tahu saya itu ngedrop gula darah saya. Gula darah saya ngedrop. Saya
sudah posisi ngorok, saudara. Jadi kalau secara kedokteran, orang kalau sudah ngorok itu sudah ya kurang selangkah lagi. Saya sudah ngorok waktu itu, kata istri saya. Terus akhirnya saya dibawa ke mitra keluarga. Saya sama sekali nggak sadar, pingsan. Saya dibawa dari lantai 2 di rumah saya, digendong sama satpam. Anak saya yang pertama Jessica itu yang lari ke pos satpam, manggil satpam. Saya dibawa turun sama satpam, digendong, sama sekali nggak ngerti, nggak tahu, saudara. Sampai di rumah sakit itu saya lihat kok ada cewek-cewek pakai baju putih. Ini di mana ini? Saya coba gini, oh masih hidup, masih bisa dipegang, berarti masih hidup. Ternyata itu suster, saudara. Cewek pakai baju putih itu suster. Terus saya dada gini, susternya juga dada. Terus saya tanya, saya ini di mana? Oh, Bapak ada di rumah sakit mitra keluarga. Dokternya datang. Dokternya ngomong apa, saudara? Wah, Bapak ini lain dari yang lain. Biasanya gula darah 40 itu sudah berangkat. 40 itu sudah berangkat. Saya gula darahnya tinggal 26, saudara. Tinggal 26. Ya itulah, kalau memang belum dipanggil Tuhan itu tidak akan berangkat, saudara. Makanya ada lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Lagu waktu saya sekolah minggu, saudara. Jadi kalau begitu kita dipanggil Tuhan itu, kita harusnya girang, bukan kita takut, karena kita sudah mempunyai kualitas kerohanian selama hidup. Itu, saudara, yang penting poinnya di situ. Kalau saudara lihat cerita waktu itu, bangsa Israel itu pergi ke tanah Kanaan itu berapa tahun, saudara? 40 tahun. Nah, 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit, tapi waktu yang cukup lama. Dan yang lebih yang lebih mengerikan lagi, lebih banyak yang gugur di tengah jalan daripada yang sampai di tujuan. Nah, itulah, saudara-saudara, kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan menganggap itu jembatan, kita kira itu sudah tujuan kita. Orang sakit disembuhkan itu hanya jembatan, bukan tujuan. Tujuan kita adalah hidup yang kekal di surga. Jadi ketika misalnya kita mau ke Semarang, terus kita melalui jembatan, tapi kita belum sampai Semarang. Masa ada orang yang mau tinggal di bawah jembatan, berhenti di situ? Kan tidak mungkin. Kita harus fokus pada tujuan, tetap terus, saudara. Itu yang benar-benar memang harus kita fokus. Nah, kadang orang melihat itu bukan secara menyeluruh. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, itu ada 2 bagian besar.
Dua bagian besar itu, Pak Pendeta? Ya, bukan. Itu salah, bukan. Bukan. Dua bagian itu, satu adalah perintah Tuhan, yang kedua adalah janji Tuhan. Itu bagian besarnya Alkitab. Orang kadang cuman fokus pada janji, bukan pada perintah. Padahal janji itu adalah domain Allah. Maka penggenapan janji itu sepenuhnya di tangan Tuhan. Dan Tuhan itu kalau berjanji tidak pernah akan mengingkari, pasti akan digenapi. Jadi bagi kita, orang-orang percaya, kita harus fokus pada perintah Allah. Sekarang saya kasih contoh ilustrasi ya. Di showroom BMW itu ditulis, belilah BMW X5, maka kamu akan mendapatkan motor listrik. Nah, yang belilah BMW X5 itu apa, saudara? Itu perintah. Dan janjinya kalau beli BMW X5 akan dapat motor listrik. Ada janji, ada perintah, ada janji. Itu sebab akibat. Jangan orang cuman jadi orang Kristen, saya cuman pengen janji-janjinya aja. Pengen berkat-berkatnya saja, tapi melupakan perintahnya. Dalam Alkitab Matius 6 ayat 33 dikatakan, silakan ada yang baca. Ayo, cepat. Baca yang keras. Matius 6 ayat 33. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu apa? Perintah. Kemudian janjinya apa kalau sudah dicari? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita itu fokusnya pengen semua diberkati, semua akan ditambahkan, tapi kita lupa melakukan perintah Tuhan. Jadi ini harus semua punya mindset yang benar bahwa kita akan mendapatkan janji Tuhan itu ketika kita melakukan perintah Tuhan. Janji Tuhan itu enggak usah kita ingat-ingat ataupun kita ingatkan pada Tuhan janjinya, enggak perlu, karena Tuhan itu tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Pasti Tuhan akan menggenapi janjinya untuk orang-orang percaya. Yang penting adalah kita pegang perintah Tuhan. Ada sebuah lagu yang kayaknya lagu rohani, tapi sebetulnya keliru itu. Ya saya nggak mengkritisi lagu ya, tapi itu menurut saya kok keliru. Apa Pak lagunya? Kalau ini bukan keliru, lupa ini saya. Lagunya apa, Jenip? Yang ku pegang hanya janjimu. Ya, tahu kan? Ya, itu lagunya. Itu yang dipegang hanya janjinya. Ada orang hamba-hamba Tuhan tuh latah, mungkin dia ngomong, saya klaim janji Tuhan. Lah kapan bayar preminya kok ngeklaim? Nah itu yang keliru. Yang difokuskan mestinya harus perintah Tuhan itu kita lakukan, kita laksanakan. Bukan janjinya. Janji itu domain dari Allah. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang kita menginjak poin yang kedua. Kita baca Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah ini, kalau yang pertama tadi itu adalah karya penebusan Allah untuk
manusia yang berdosa, yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Tetapi kita sebagai orang percaya itu juga kita bisa melakukan yang mustahil. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang mustahil? Kita baca Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, apa dikatakan syaratnya? Percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya ini mungkin antara saudari yang di sana dengan saudara yang di sini beda. Percayanya itu seperti apa? Atau misalnya percaya saya dengan anak saya atau istri saya itu beda lah. Kita akan lihat percaya itu yang seperti apa. Kita baca Roma 10 ayat yang ke-11. Ini ekspres saudara, jadi cepat. Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, saya selidiki ayat ini kalau dalam bahasa aslinya percaya itu adalah apa Pak Pendeta? Bahasa Yunaninya apa? Percaya itu. Pisteuo. Nah, pisteuo itu bahasa Yunaninya percaya. Nah, kalau dari bahasa Yunaninya itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu lebih tajam lagi. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sudah saya bacakan tadi. Nah, kalau bahasa Inggris itu lebih tajam lagi. Kita lebih mengerti lagi arti percaya itu seperti apa. Jadi bukan kita sok-sokan pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Inggris. Bukan. Tetapi untuk kita mengerti lebih dalam mengenai arti yang sesungguhnya. Pisteuo ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan. Ini dalam bahasa Inggris ya. Ayat tadi, the scripture says, no man who believe in him, buka kurung, who adheres to, 1, relies on, 2, and trust in him, 3, will ever be put to shame or be disappointed. Adheres to artinya mematuhi, mentaati. Mematuhi dan mentaati siapa? Mematuhi dan mentaati Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua, relies on artinya bergantung, berpegang, berpaut kepada Tuhan. Dan yang ketiga, trust in artinya masuk dalam kepercayaan sepenuhnya. Jadi itu tadi arti percaya yang sesuai dengan kitab suci katakan. Saudara-saudara, jadi kalau kita membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Nanti tidak kena artinya. Ya ini saya mungkin ini sekarang sedikit pemahaman Alkitab, sedikit pendalaman. Jadi kita harus membaca keseluruhan paling tidak itu dalam satu perikop. Jadi kita bisa ngerti yang dimaksud di situ apa. Saya mau tanya nih.
orang Kristen itu boleh bercerai enggak? Lah kalau bersinah, istrinya bersinah misalnya, boleh enggak diceraikan? Ya? Siapa yang bilang boleh, angkat tangan? Oh, ada yang bilang boleh. Yang bilang enggak boleh siapa? Istrinya bercerai enggak boleh? Ayatnya lo ada, saya baca ya. Saya baca. Matius 5 ayat 32. Matius 5 ayat yang ke-32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Tadi ada kata-kata kecuali karena zina, ya kan? Nah, kalau kita mau telan mentah-mentah, berarti boleh kan kalau istrinya berzinah diceraikan. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu, saudara. Kita kalau baca di atas, kita baca di atas perikopnya. Nah ini yang penting ini. Bentar ini saya geser ke atas agak panjang ini. Mana ini? Ah ini. Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau ini kan Yesus dan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat waktu itu, kalau orang berzinah diapain, saudara? Dirajam sampai mati. Lah itu sebenarnya cuma Tuhan Yesus waktu itu berkata tetap konsisten bahwa boleh dicerai, boleh bercerai karena mati, istrinya mati. Istrinya mati boleh. Cuman itu sebetulnya yang mau disampaikan. Makanya ini salah satu contoh aja, kita harus membaca kitab suci itu secara menyeluruh, secara komprehensif, jangan sepotong-sepotong. Jadi ini Tuhan Yesus berkata kaitannya dengan hukum Taurat. Jadi ya tetap sama aja, intinya tetap sama aja. Tidak dapat apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut. Ya, saya masih ingat dulu waktu nikah itu kan mengucapkan ikrar seperti itu. Baik dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat dan seterusnya. Sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dan seterusnya. Ya, kecuali dapat dipisahkan tidak dapat dipisahkan kecuali karena maut. Itu sama, saudara. Ya, Pak. Paham, Pak ya? Amin, haleluya. Sekarang yang ketiga, poin yang ketiga. Kita baca sebentar, ada yang sedikit kelewat. Tadi percaya itu ada satu lagi sebetulnya. Selain percaya kepada Tuhan, ada satu lagi. Kita baca Markus 9. Ada yang ketemu silakan baca dulu. Markus 9 ayat yang ke-29. Silahkan. Amin. Itu jadi kisahnya waktu itu ada orang yang anaknya itu bisu dan tuli, kemudian anaknya itu kalau dia kumat suka kejang-kejang, kemudian mulutnya berbusa dan dia itu dibawa ke api atau ke air untuk membinasakan. Nah, ini juga di situ dikatakan dengan berdoa. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang menimpa, itu
selain kita percaya juga dikatakan kita harus berdoa. Nah, saudara-saudara, yang sekarang poin yang ketiga ya. Katakan saudara sudah percaya, sudah berdoa, tetapi kok yang kita inginkan itu belum tercapai, belum terwujud. Itu kenapa? Nah, ini kita baca lagi. Roma 8 ayat 28. Silahkan yang ketemu Roma 8 ayat yang ke-28. Nah, saudara-saudara, sesuai rencana Allah. Jadi kadang mungkin yang kita doakan atau yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Padahal rencana Allah itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mungkin tidak serta-merta apa yang kita inginkan, kita doakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Saya ada satu kata-kata yang cukup menarik ya. Saya kemarin lihat di HP. Saya lihat ada kata-kata begini. Terkadang ketika kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan, kita justru diberikan persoalan. Tujuannya adalah untuk melatih kita supaya kita tangguh untuk menghadapi persoalan. Ketika kita berdoa menginginkan hikmat, justru diberikan permasalahan yang rumit supaya kita bisa melatih menggunakan hikmat untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang terakhir itu ketika lupa saya. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi kadang memang tidak persis seperti yang kita inginkan. Tetapi tujuan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Yang lebih baik bahkan dari yang kita inginkan. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sehingga mungkin manusia itu mempunyai keinginan, mempunyai harapan tertentu, tetapi ketika Tuhan mengetahui bahwa itu tidak baik menurut Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang terjadi. Nah, saudara-saudara, saya mau cerita, ini mungkin yang terakhir ya, saya mau tutup dengan cerita saya. Ini cerita saya sendiri yang saya alami. Saya dulu, waktu zaman saya kuliah, kerjaan saya itu, ini saudara, borongi mobil-mobil nongkrong yang rusak-rusak, bobrok-bobrok di pinggir jalan tuh, saya borongi dengan harga murah, kemudian saya perbaiki. Akhirnya begitu jalan enak, kan saya jual agak mahal, jadi dapat untung. Itu berlangsung sampai anak saya kedua lahir. Kakaknya dia, anak kedua lahir itu, saya masih melakukan seperti itu. Suatu saat, keadaan ekonomi keluarga semakin parah, karena tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup, saya satu-satunya saya berdoa. Saya menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan rumah tangga saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya
tidak serta-merta terus dagangan saya mobil jadi mahal terus untung dan lain sebagainya, enggak, malah habis saudara. Dagangan saya habis, uang enggak ada, jadi dagangannya habis, uangnya juga habis. Waktu itu saya masih tahun 2008 tuh masih punya tanggungan sekitar sekian ratus juta saudara. Sekian ratus juta, sehingga waktu itu wah saya jelas nggak mungkin mau bayar dari mana, mau jadi pegawai kerja lagi di pabrik atau di perusahaan dapat uang berapa, wis jelas nggak mungkin. Dapat gaji berapa buat bayar sekian ratus juta itu wis jelas nggak mungkin. Padahal waktu itu juga semua sudah habis, saudara. Dagangan saya mobil habis, bahkan sepeda motor apa ikut-ikut ke bawah habis saudara. Nah ternyata saya punya cerita waktu itu dagangan saya mobil yang terakhir itu saya sudah perbaiki sampai setengah mati nggak bisa. Udah sampai harus mencurahkan segala isi otak untuk memperbaiki nggak bisa. Mau hidup tapi suaranya meledos gitu. Kok kayak gini? Padahal saya itu sebelumnya sudah perbaikan banyak mobil. Akhirnya apa? Saya bawa ke bengkel. Saya bawa bengkel. Terus sama sing itu yang punya bengkel itu dilihat. Apa mas? Iki tolong sampean dandane aku wis nyerah gak iso. Gampang itu katanya. Loh kok gampang piye iki sampean dandane aku wis gak iso iki. Akhirnya ya wes ngene mas, sampean buka kape. Saya buka kapnya. Terus dia itu ngambil obeng. Itu filternya dilepas. Dia puter di karburatornya itu pakai obeng tadi. Krek. Wes saiki sampean starter. Saya starter jreng. Kok enak. Terus wah, ya wes lah. Berarti pinter deh, aku kalah. Terus saya tanya, piro mas bayare? 200.000 ae. Hah? Kerja gak sampai sak menit tuh 200.000, cek larange tak bilang gitu kan. Lho mas sik ta, antenono sik. Rungokno iki. Aku mutere nganggo obeng iki mau mek 1.000. Sing 199.000 iku ngertine apa? Menemuknone cara iku. Tak pikir ya wis lah kalah aku bener pinter deh. Akhirnya apa saudara? Dari kisah itu saya inget terus. Bahkan sampai sekarang saya inget. Akhirnya suatu saat ada masalah di PLTU di Indonesia Power. Nah saya mikir wah ini jalan Tuhan. Kalau saya kerja biasa nggak mungkin nututi. Pasti kalau saya bisa menyelesaikan masalah yang di sana, duit gede pikir saya kan gitu. Akhirnya benar saudara, saya dengan melakukan percobaan untuk meracik kimia itu, yang mana kimia ini satu-satunya cara untuk bisa digunakan di sana. Itu belum ada yang punya, belum ada yang berhasil. Kalau mungkin saudara tahu kelasnya perusahaan asing seperti Nalco, juga Kurita dari Jepang, itu ngerjakan nggak bisa. Mereka sudah nyerah. Itu perusahaan Jepang. Kalau mobil mungkin seperti Toyota dan Honda. Kalau kelasnya mobil, ini kelasnya bahan kimia itu, kelasnya itu nggak bisa ngerjakan. Saya, wah ini jalan Tuhan ini. Saya ingat sama si tukang bengkel tadi. Muternya 1.000 nganggo obeng. Tapi sing 199 iku nemokno carane ngerti iso urip mesine. Nah, akhirnya setelah saya ketemu racian saya, genti saudara. Saya jual ke Indonesia Power, ke PLTU. Ya mungkin saya modalnya untuk racian kimia itu katakan 1 jerigen itu 300.000. Tapi saya jual di atas 3 juta.
Ya karena itu tadi 300.000 kan modale bahane. Nemoknone iku sing larang. Sing 2.700.000 kan gitu. Tak tiru dan puji Tuhan pekerjaan saya seperti itu saya lakukan sampai sekarang. Diberkati Tuhan melalui cara Tuhan seperti itu. Tidak persis seperti yang saya inginkan semula, tetapi ternyata rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Dan sampai sekarang, kemarin bahkan saya kemarin pulang dari Medan, di sana itu juga sama sudah saya itu sudah kena blacklist sebelumnya. Karena saya cuma masalah telat bayar pajak. Jadi harusnya pekerjaan bulan ini, bulan depan harus sudah dibayar pajaknya. Itu saya bulan depannya belum saya bayar pajaknya, baru bulan berikutnya saya bayar. Bukan saya nggak bayar saudara, saya bayar tapi telat. Di blacklist saya nggak boleh kerja lagi masuk. Ya sudah kalau memang di blacklist apa boleh buat. Tapi ternyata belum ada yang bisa ngerjakan. Akhirnya saya dicari lagi dan kemarin saya sudah kerja lagi di Medan untuk perusahaan Wilmar, saudara. Jadi itu perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di Asia Tenggara. Yaitu kesaksian saya, saudara. Jadi kita mengerti firman Tuhan. Ini bukan sekedar kita percaya, kita tak tahu, tapi benar-benar kita mengerti secara menyeluruh supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu firman Tuhan yang boleh saya sampaikan sore hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu. Kiranya firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman yang sudah disampaikan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, boleh menjadi penolong dalam setiap langkah kami Tuhan, untuk menjalani hidup ini dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya kepada Tuhan. Kiranya kami lebih berfokus pada perintah Tuhan untuk kami boleh lakukan yang terbaik dan kami boleh menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk semua jemaat-Mu yang pada hari ini, pada sore hari ini hadir. Engkau tahu Tuhan pergumulannya, Engkau tahu Tuhan permasalahan hidupnya. Kami yakin dan percaya, dengan kami mengimani, percaya kepada Tuhan, kami berdoa dan kami melakukan akan perintah Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.